para rekan-rekan wartawan sekarang, pagi hari ini kita on board di salah satu KRI yang ada di Koarmada 2. Ini adalah suatu rangkaian serah terima jabatan Panglima Armada Koarmada 2 ya. Kita melaksanakan Admiral Inspection pejabat lama, dalam hal ini saya dengan pejabat baru senior saya Laksamana Muda TNI Denny Hendrata, yang besok pada hari Senin kita akan melaksanakan serah terima jabatan. Dan kegiatan Admiral Inspection ini untuk mengecek secara langsung kesiapan tempur unsur-unsur Koarmada 2, baik itu prajurit maupun platformnya dan sistem yang ada di kapal perang yang memperkuat di jajaran Koarmada 2. Dan kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua kegiatan sudah berjalan lancar. Seluruh prajurit Koarmada 2 menyambut Panglima Armada yang baru, dan beliau sudah menyaksikan bagaimana performa unsur-unsur kapal-kapal perang yang berada di Armada 2 yang setiap saat siap melaksanakan tugas-tugasnya untuk mendukung tugas-tugas pokok yang dipan oleh TNI Angkatan Laut maupun TNI dalam rangka menciptakan, mendukung situasi yang kondusif di negara ini. Saya kira demikian yang perlu saya sampaikan pada pagi hari ini. Besok kita akan melaksanakan serah terima jabatan Panglima Komando Armada 2, dan selanjutnya tabuk pimpinan akan dipegang oleh Laksamana Muda TNI Denny Hendrata sebagai Panglima Koarmada 2 yang baru. Demikian, terima kasih. Ada pertanyaan? Cukup. Terima kasih kepada Koarmada 2. Saya sudah ikut kegiatan Admiral Inspection dan keliling melihat kapal-kapal, ya, semua kapal bersih yang diawaki yang Dorawira Maria Jalan, anak buah, kelihatan jiwa militan sejahtera yang saya harapkan itu bisa saya pertahankan, bahkan mungkin kalau bisa saya tingkatkan. Itu saja. Sekali lagi terima kasih atas penyiapan yang maksimal dari Koarmada 2. Selesai, terima kasih. Kepada seluruh unsur Sahara dimanapun berada di sini Tawang, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, bahwa pada hari ini, hari Minggu, tanggal 17 Desember 2023, telah dilaksanakan kegiatan Admiral Inspection dengan calon Panglima Koarmada 2 yang baru, yang telah hadir di tengah-tengah kita semuanya. Beberapa hal yang perlu saya sampaikan, bahwa besok hari Senin akan dilaksanakan serah terima jabatan Panglima Komando Armada 2. Saya menyampaikan dari lubuk hati terdalam, berbagai kegiatan telah diemban dan dilaksanakan oleh kita semua, dan seluruh kegiatan sudah terlaksana secara excellent. Saya selaku Panglima menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya, penghormatan dari lubuk hati yang terdalam kepada seluruh prajurit Jalasena Koarmada 2 dimanapun berada dan bertugas saat ini, baik di pangkalan maupun yang sangat ini sedang berada di tengah lautan. Tingkatkan dan pertahankan ketuhanan, keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tugas kita bukan di tempat yang semestinya kita berada. Tugas kita di tengah samudra, di tengah lautan. Apapun bisa terjadi. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya sampaikan, saya perintahkan agar seluruh prajurit meningkatkan ketakwaan dan ketaatan sesuai dengan keyakinannya masing-masing kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, bina
dan latih kemampuan kalian sebagai prajurit, kemampuan mendasar sebagai prajurit, kemampuan berperang antara laut, kemampuan keselamatan jasmani, kesehatan, skill ataupun keterampilan untuk mengawaki alutsista yang kita miliki dan kita banggakan. Yang ketiga, bina keluarga kita masing-masing. Jalin komunikasi dimanapun kalian berada dengan keluarga masing-masing, dengan istri dan anak masing-masing. Berikutnya, cintai dan sayangi alutsista yang kalian awaki. Selanjutnya, dimanapun berada, selalu meningkatkan kewaspadaan alert yang kita awaki. Dan saya sekali lagi sampaikan bahwa kita berada bukan pada habit, bukan pada lingkungan yang semestinya. Manusia terbiasa atau biasanya hidup di darat, tapi justru kita berada di tengah samudera yang tidak dapat kita prediksi apa yang akan terjadi beberapa saat kemudian. Oleh karena itu, yakinkan semua dapat berjalan dengan tertib, dengan aman, dan dengan selamat oleh prajurit-prajurit yang unggul dalam mengawaki alutsista yang ada. Tidak ada pertemuan yang abadi. Saat ini sudah waktunya saya undur diri sebagai panglima kalian. Saya perintahkan kepada seluruh prajurit Jalasena Koarmada II. Dukung Panglima baru. Dukung Panglima baru dalam berbagai kegiatan maupun event, sehingga semua kegiatan dapat tercapai secara excellent. Kibarkan bendera kewajiban, kibarkan bendera Victory Armada II, apapun kegiatannya, apapun eventnya. Sekian dan terima kasih. Goravira Madya Jala, Jala Speva Jaya Mahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi, 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 Santio. Jaga diri dan keselamatan kalian semua, prajurit-prajurit kebanggaan kami, prajurit tercinta. Selamat bertugas. Semoga Tuhan selalu menyertai kita semua. Selesai. Dari unsur ataupun dari pangkalan yang jauh di sana, yang ada di Beirut, Lebanon, silakan kalau jika ada yang interaksi. Belum. Bapak melaporkan. Bahan jelas, lanjutkan. Pertama-tama kami ucapkan selamat tim Bapak atas jabatan baru. Kami ingin melaporkan situasi yang terjadi di Beirut, di Lebanon, di area Maritime Operation. Saat ini kami sedang melaksanakan OTPAS yang ke-44. Situasi ini masih rawan terkendali di Bapak, terutama di sektor selatan. Saat ini masih juga banyak penyerangan. Kami yang daerah Amo ini hanya perasaan tahun tersebut, dan juga kami laporkan ke adalah NTM Komandan. Dari personil 119 pujian dalam keadaan sehat walafiat, kondisi kapal juga siap, kondisi heli juga siap. Demikian Bapak yang bisa kami laporkan, kami mohon arahan. Terima kasih Komandan Satgas Maritim Task Force Konga 28N Unifil, Lebanon. Situasional di Beirut, Lebanon maupun di area Maritime Operation, saya paham saat ini sedang tidak dalam keadaan baik-baik saja. Untuk itu ada beberapa hal yang harus dilaksanakan. Yang pertama, tetap laksanakan kewaspadaan tinggi, alert siaga 1. Terus kemudian
untuk menciptakan kewaspadaan yang tinggi tentunya harus didukung oleh sistem persenjataan maupun sistem pengamatan yang baik. Oleh karena itu, laksanakan pemeliharaan terencana secara periodik dengan ketat agar seluruh instrumen-instrumen sistem yang ada di KRI Transkaya Seko dapat berfungsi dengan normal. Laksanakan PMS (Planning Maintenance System) secara periodik dengan ketat. Yang kedua, pada saat shelter, perhatikan, awasi, arahkan prajurit-prajurit. Apabila terjadi peningkatan eskalasi yang mendadak, segera laksanakan konsinyering kembali ke kapalnya masing-masing. Dalam waktu dekat, KRI Diponegoro akan tiba untuk melaksanakan handover dan takeover seremonial. Oleh karena itu, siapkan handover dan takeover. Saya paham setelah UNTAS yang terakhir nanti ada beberapa prosedur yang harus diatasi, yang harus dilaksanakan oleh Satgas Maritime Task Force Konga 28 ini. Yakinkan seluruh prajurit tidak ada yang membawa barang-barang yang terlarang, terutama persenjataan, narkotika, heroin, dan lain sebagainya. Waspadai kalau ada titipan-titipan dari pihak-pihak yang tidak jelas, ya, yang akan menyulitkan Satgas begitu tiba di Indonesia. Dan pada saat penyeberangan, jangan euforia, kegembiraan yang berlebihan. Tetap berlayar dengan aman, berlayar dengan tertib sampai tiba. Ada berapa orang tadi, Satgas? 117 berangkat, 119 orang yang berangkat dari home base Surabaya kembali kepada keluarganya masing-masing. 119 dalam keadaan utuh, tidak ada cedera sedikit pun, tidak ada yang sakit. Ini menjadi tanggung jawab dan Satgas dan seluruh perwiranya masing-masing untuk mengawasi anak buahnya dan melindungi anak buahnya masing-masing. COVID-19 saat ini sedang meningkat kembali, terutama dari negara tetangga Singapura. Pada saat melintas nanti apakah di Belawan ataupun di Jakarta atau di Batam, agar batasi kesiaran anggota sehingga seluruh prajurit 119 tiba dengan selamat sampai dengan kembali ke rumahnya masing-masing. Selesai.